Halo dulur, pagi ini aku ada di Dongsol Terminal, rencananya mau nerusin jalur cross country. Nah, dulur, sekedar buat ngingetin, bersepeda di jalur cross country ini sebenarnya kita goes dengan cara berangsur, dikit demi sedikit, karena terhalang waktu dan tenaga. Di part 1 atau di perjalanan pertama, kita dari Incheon ke Seoul, berikutnya dari Seoul ke Yeoju, dan di part ketiga dari Yeoju ke Mungyong. Dan di hari ini kebetulan hari libur nasional, hari Chuseok, di mana kita dapat jatah libur selama 5 hari. Jadi tour de Busan cross country ini rencananya kita bareng-bareng lakuin teman-teman IKC. Dari Seoul 7 orang, Chungju 1 dan Kota Gui 1 orang. Dan sisa perjalanan dari kota Mungyong ke Busan sekitar 400 kilo. Insya Allah kita selesai dalam 2 hari. Assalamualaikum guys, sekarang jam 12 dan ini udah disampai pos Mungyong Buljong Sento. Pos pertama di hari pos 9 di hari pertama goes ke Busan. Ini ada teman-teman kita dari Jangchon Terminal 4 orang, di lain terminal 3 orang, dan satu lagi di goes dari Chungju. Karena musim liburan jadi tiket susah, jadi kita berpencar berangkat sendiri-sendiri, ntar kumpul di titik ini dan kita masih nunggu teman-teman lainnya. Yuk dulur. Karena hari ini libur nasional, jadi tiket susah didapat. Akhirnya kita putusin berangkat dari berbagai terminal dan tujuan apapun yang dekat dengan pos ini. Nah, Mas Apit yang digoes dari Chungju sekitar 90 kiloan sebenarnya udah sampai di pos 9. Tapi karena merasa suntuk dan bosen, jadi Mas Apit jalan dulu secara pelan-pelan. Jatuh guys. Sepedanya mana? Para Barok. Dan baru jalan 20 kiloan, si Robi ini salto, nabrak separator, helm, pelipis, siku, dan lututnya berdarah. Tapi alhamdulillahnya si Robi masih bersemangat menerusin jalur cross country ini sampai finish. Nah, di sini kita nemuin tanjakan dadakan. Habis turunan tajam, langsung belok dan nanjak dengak gitu. Teman-teman yang pakai sepatu klit terlalu kencang juga sempat jatuh. Jadi kita yang di belakang daripada sepeda lecet-lecet, mending turun pedal. Dan ini tanjakannya curam banget guys. Roda depannya ngangkat kalau digoes. Nggak bisa digoes. Tanjakan ini juga bikin buyar. Pos 10 di jalur CJ jadi kelupaan karena kita terlalu asik cekikikan nemuin momen lucu waktu di tanjakan. Anjir. Setelah sadar pos terlewat, tanpa komando Robi dan Trisno langsung balik lagi, nemuin tanjakan ekstrim tadi. 10 kilo dari sini buat nyetempel paspor-paspor kita. Kita nyampe di pos 10 jalur saja. Lanjut ke Nakdong. Nah, dulur kita sampai di Sangbu Injeng Sento.
pos terakhir di jalur CJ-nya ketinggalan. Jadi ada teman-teman yang bisa dibilang terkuat dari kita untuk balik lagi nyetempel di jalur CJ. Jaraknya dari sini 10 kilo dan teman-teman lainnya nunggu di sana. Kurang baik apa coba? Si Robi sama Trisno tuh. Mereka rela balik lagi ke pos jalur CJ, pos terakhir. Terus gimana udah mulai? Nah, buat kalian yang baru nonton dan masih bingung kenapa goes kita selalu ngejar stempel, bahkan Robi dan Trisno sampai rela balik lagi demi sebuah stempel yang terlewat. Jadi gini dulur, pemerintah Korea di tahun 2012 berhasil membangun jalur khusus sepeda, dan siapapun yang berhasil melengkapi stempel seantero Korea akan diberi medali Grand Slam. Dan siapapun yang berhasil melengkapi stempel dari Sabang sampai Merauke-nya Korea, yaitu Incheon Busan, akan diberi medali cross country. Selain itu juga ada medali 4 sungai besar. Dan setelah Trisno dan Robi baliknya tempel di jalur CJ, kita lanjut ke jalur Nakdong. Pos selanjutnya Nakdongbo, 17 km dari pos Sangjubo. Demi Allah, ini perjalanan terkeren selama aku goes di Korea, dimana kita melewati lembah, di kanan kiri gunung dan bukit. Langit pun dilengkapi oleh lembayung senja. Rasanya batas surga dan bumi ini sangat tipis. Untuk treknya bisa dibilang asik, kebanyakan flat, apalagi perjalanan kita ditemani lembayung. Cuma ada melu-melu. Nah, dulur, setelah lembayung pergi, perjalanan kita sekarang malah ditemani rembulan. Bener-bener momen goes ini takkan pernah terlupa. Cuaca juga seperti mengamini perjalanan kita, di mana angin yang tak berhembus, jalanan lurus dan halus, sehingga stamina kita ini benar-benar tetap terjaga. Nah, setelah 17 kilo, kita sampai di pos Nakdonbo. Posnya pas berada di bendungan atau jembatan. Dan karena kita ngejar target, jadi untuk sesi foto-fotonya benar-benar dibatasi. Seberes setempel, kita langsung goes lagi menuju pos Gumibo, 19 kilo dari pos tadi. Untuk treknya masih sama, lurus, mulus, dan asik. Operator. Speed damai ini, speed damai. Terindah. Yang saya agak Sepanjang di Korea nih. Serius guys. bisa 200 kilo guys. Coba makasih tayo. Gaul. Ayo. Tahan. Seperti perjalanan long trip lainnya, selalu ada bumbu-bumbu kebersamaan kayak gini. Kamu nih ya Kang Wei. Mana Mas Oke? Mantap Mas, ini cuma liburan yang paling berkesan ini. Setuju.
Dan di pos Gumibo ini ada hal yang gak disangka dan bikin terharu. Ternyata teman-teman IKC Busan menunggu dan akan mengawal dari pos ini sampai ke garis finish. Di pos Gumibo kita disambut sama Mas Hadi, Mas Agung dan Mas Dian. Setelah kita bercengkrama singkat, kita ngelanjut ke pos berikutnya. Oke dulur, udah malam sekitar jam 9 kita udah ketemu sama teman-teman Busan, ketemu di Gumibo Injong Sento. Rencananya masih direncanakan apa mau nginep atau menerusin perjalanan. Total personil ada 12 orang. Liburan paling berkesan selama bekerja di Korea. Oh, Sagung. Nah dulur, sekarang peloton kita semakin panjang. Total rider sekarang ada 12, 7 dari Seoul, 1 Chungju, 1 Gue, dan 3 dari Busan. Belok. Kanan. Nah saat ke pos Cilgok, Mas Umar kesakitan karena cedera otot. Akhirnya kita sepakat yang awalnya targetnya sampai Cilgok, kita rubah sampai kota Gumi. Kita cari penginapan agar cederanya nggak semakin parah. Mas Umar, sing lagi keras. Jatuh tuh, Mas Dian. Mau karo pisang. Mau karo pisang. Ben cepet mari. Itu menan. Ben cepet mari. Ben kaya nang. Nah setelah musyawarah, akhirnya kita mutusin cari makan dulu, baru cari penginapan. Dan karena cederanya Mas Umar semakin parah, jadi Mas Umar ngundurkan diri dan pulang akan diantar sama Mas Alpin. Untuk Mas Alpin terima kasih sampai batalin momen ini demi keselamatan temen. Dan untuk Mas Umar jangan bersedih, tetap semangat, masih ada waktu lainnya. Karena goes dipaksakan juga tidak baik bagi kesehatan. Dari rencana berangkat jam 5, ya akhirnya cuma wacana. Setelah istirahat, tidur pulas, malah jam 8 kita baru bangun. Dan ini rencananya mau langsung OTW. Kamar-kamar masih acak-acakan, nggak punya akhlak teman-teman. Ayo, gas! Nggak jauh dari penginapan, kita langsung mencari warung tradisional Korea atau Indomatnya. Dan nggak mau nunggu komando sarapan, semua saling borong. Jadi menu sarapan berasa kayak makan siang. Waktu pun banyak terbuang di sini, dan akhirnya perut pun terlalu kenyang. Setelah sadar banyak waktu yang terbuang, akhirnya kita geber. Setelah tadi malam ngerasa momen yang paling indah, ternyata pagi ini juga semakin indah, di mana lembah, sungai, bukit dan gunung semua tampak jelas.
Di jalur ini sepertinya batas surga dan bumi tidak bisa dibedain. Setelah 39 kilo dari pos Kumi atau 20 kilo dari penginapan, kita sampai di pos Cilgok. Dulur, setelah dari penginapan kita udah ada di pos keempat jalur Nakdong, Cilgok, Cilgukbo, Injong Sento. Ini ada Mas Robi juga lagi nge-vlog. 20 kilo dari Ada cewek cantik. kita sudah sampai di Nah, seberes pol Cilgok, kita langsung menuju ke pos Gang Jenggaryong, 36 kilo dari pos Cilgok. Nah, di rute ini semakin kita mengayuh pedal, view-nya semakin mantap. Jadi benar-benar stamina kita terjaga. Dan pengalaman ini kayaknya nggak bakal kita dapat kalau kita nggak bakal main sepeda. Pos Ganjeng Garyong pun kita telah sambangi, dan seperti di pos Kumi tadi malam, ada kejadian yang gak terduga. Ternyata anak-anak IKC Tegu menjamu kita dengan makanan khas Indonesia. Kita makin terharu dan banyak-banyak ngucapin terima kasih pada teman-teman kita di Tegu. Dan dulur, setelah dari penginapan start jam 9 kita udah sampai di pos ke-5 kalau nggak salah dari Nakdong. 50 kilo. 50 kilo dari penginapan di Kumi, sekarang udah nyampe di Tegu. Dan ini kalau kelihatan di kamera ikonnya kota Tegu, bener nggak guys? Nggak tahu namanya apa, teater atau apa gitu. Nah, kita lanjut. bulan ya. Melu kan. Ngomong arep melu kok tekan dubur kok. Malah wong papat menunggu aku kabeh malah. Dan teman-teman, setelah nyampe di Tegu, kita ditemuin sama Mas Namda CS, dari anak-anak IKC yang ada di Tegu. Kita juga dijamu sama Mas Namda, seperangkat kopi, ari dan ketan. Sekarang mau OTW, foto-foto di ikonnya kota Tegu. Dan kita telah sampai di ikonnya kota Tegu. Ini kata teman-teman bisa dibilang museum atau perpustakaan. Teman-teman lagi foto, kita nunggu giliran. Seberes jamuan dan foto-foto, ternyata teman-teman Tegu mau mengawal kita sampai ke pos selanjutnya, pos Telson 23 kilo. Wah, cocok karo awake. Wah, pegot.
aja guys. Saat menuju ke pos Delson, ternyata sepedanya Mas Dian trouble, sepok atau jerujinya rontok 2. Akhirnya Mas Dian yang berniat mau mengawal kita ke Busan harus pulang lebih dulu. Hormat kepada komandan. Gerak. Ini. Kalau aku balik toh. Oke dulur, kita udah disampai pos Dalsongbo yang Sento, pos ke-6 dari jalur Nakdong, dan sekitar 150-an menuju ke Busan, menuju garis finish. Doain tetap selamat dan lancar. Oke dulur, karena videonya terlalu panjang, jadi perjalanan setelah kota Daegu kita sambung di part selanjutnya.